Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring Bahasa Indonesia bersama saya Siti Maryam. Setelah kita belajar surat lamaran pekerjaan dan cerita sejarah, pada video kali ini kita akan mempelajari teks editorial. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mempermudah kita memperoleh berita-berita faktual dan aktual dengan cepat. Memang sejak dulu kita sangat membutuhkan berbagai informasi untuk sekedar memenuhi pengetahuan atau juga untuk mempermudah kehidupan kita. Tetapi sebelum ada internet, dari mana kita bisa memperoleh informasi? Tentu kalian akan menjawab televisi. Tetapi jauh sebelum televisi itu ada satu media informasi yang sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masih digunakan, yaitu koran. Di Indonesia sendiri kita mengenal banyak koran seperti Kedaulatan Rakyat, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Republika, Kompas, Tempo, Sindo, Tribun, Jawa Pos, dan koran-koran lainnya. Koran berisi berbagai informasi yang diterbitkan setiap hari yang tentu saja berisi berita-berita tentang kejadian yang baru saja terjadi. Salah satu bagian koran yang cukup penting selain headline atau berita utama adalah teks editorial atau biasa kita sebut dengan tajuk rencana. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Untuk bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, ada beberapa indikator yang perlu kalian capai, yaitu memahami teks editorial, menelaah struktur teks editorial, dan yang terakhir menelaah kebahasaan teks editorial. Akan tetapi, pada video kali ini, kita baru akan mempelajari memahami teks editorial terlebih dahulu. Sedangkan dua materi lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Artinya, yang menulis teks editorial adalah redaktur dari media atau koran itu sendiri. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Jadi, misal Kompas membahas tentang COVID-19 dalam tajuk rencananya, tulisan di tajuk rencana tersebut merupakan pandangan Kompas terhadap COVID-19, bukan pandangan perseorangan saja. Teks editorial biasanya ditemukan di halaman opini. Teks juga membahas permasalahan yang aktual, kontroversial, dan fenomenal, serta berisi fakta, opini, dan argumen-argumen yang mendukung. Lalu, apa bedanya teks editorial atau tajuk rencana dengan esai, opini, dan artikel? Esai merupakan teks yang pembahasannya sesuai sudut pandang pribadi penulisnya, yang mengajak pembaca untuk merenung. Biasanya menggunakan bahasa yang kurang formal dan santai, sedangkan teks editorial lebih serius dan formal. Opini merupakan pendapat terhadap peristiwa aktual yang bisa ditulis oleh siapa saja kemudian dikirimkan ke redaksi. Sedangkan tajuk rencana adalah pendapat redaksi koran itu sendiri. Artikel memiliki makna yang lebih luas. Biasanya ditulis secara lengkap yang bertujuan untuk membuat pembaca memahami permasalahan atau peristiwa yang terjadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan peristiwa yang aktual, kontroversial, dan fenomenal? Aktual merupakan peristiwa yang baru hangat-hangatnya dibicarakan, sedangkan kontroversial adalah peristiwa yang menimbulkan perbedaan pendapat, dan fenomenal sendiri adalah peristiwa yang meledak dan menjadi perbincangan berbagai kalangan. Kalau di Indonesia sendiri saat ini, peristiwa yang memenuhi 3 kriteria tadi antara lain libur panjang di tengah pandemi, pro kontra vaksin COVID-19, peristiwa karikatur Nabi Muhammad, demonstrasi Omnibus Law, pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks editorial atau tajuk rencana terdapat fakta dan opini. Fakta berisi peristiwa dan data-data yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif. Fakta tidak dapat dibantah karena memang terjadi atau memang sudah dibuktikan kebenarannya. Misalkan, Indonesia adalah negara tropis dengan 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Tentu kita semua sudah tahu dan tidak akan membantah fakta tersebut. Sementara itu,
opini adalah pendapat yang bersifat subjektif dan tentu saja masih bisa dibantah dengan argumen-argumen tertentu. Misalnya, Indonesia adalah negara yang miskin. Kita tentu masih bisa membantah misalnya dengan Indonesia bukan negara miskin karena memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah dan lain sebagainya. Dalam teks editorial atau tajuk rencana, opini dibagi dalam 5 jenis, yaitu kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kritik merupakan kecaman atau tanggapan terhadap suatu hal, misalnya penyelesaian uji klinis vaksin yang tergesa-gesa sangat berbahaya bagi masyarakat. Kalimat tersebut menunjukkan kritik terhadap pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Penilaian merupakan pemberian nilai pada suatu hal terkait baik, buruk, tepat, tidak tepat, dan lain sebagainya. Misalnya, sudah tepat jika pemerintah menanggapi isu-isu terkait dengan vaksinasi ini dengan sikap cermat, teliti, dan hati-hati. Prediksi merupakan perkiraan, biasanya menggunakan kata jika atau apabila. Misal, jika kelak sejumlah kandidat vaksin lolos uji klinis dan mendapat izin edar WHO, proses pengadaannya pun harus melalui tahapan yang kompleks. Harapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan, biasanya menggunakan kata harap. Diharapkan, misalnya, diharapkan pemerintah selalu berkomunikasi dengan baik kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya jika. Misalnya, pemerintah harus benar-benar menata langkah agar tidak salah dan tidak terlambat dalam melewati tahapan-tahapan penting ini. Nah, supaya kalian benar-benar bisa membedakan fakta dan opini, mari kita perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. Kalimat pertama, sejak Selasa 27 Oktober hingga kemarin siang saja, sudah ada 147.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta via tol. Kalimat ini merupakan kalimat fakta karena benar-benar terjadi, ditunjukkan dengan adanya hari dan tanggal Selasa 27 Oktober dan ada data yang disampaikan yaitu 147.000 kendaraan. Kalimat kedua, dalam situasi normal, keluarga ialah komunitas yang paling aman dan menyenangkan. Kalimat ini merupakan kalimat opini karena kalimatnya subjektif. Kata paling aman dan menyenangkan bagi setiap orang tentu berbeda kan. Kalimat ketiga, meski kelihatan janggal dan sulit dilakukan, tidak ada salahnya di rumah tetap menjaga jarak. Kalimat ini jelas merupakan pendapat yang masuk dalam saran untuk tetap menjaga jarak di rumah. Kemudian yang terakhir kalimat keempat, menurut Gubernur Jakarta, di ibu kota 39% kasus positif ditemukan di klaster keluarga. Pernyataan ini kita anggap fakta karena Gubernur Jakarta akan berbicara berdasarkan data-data kenyataan yang ia miliki. Artinya, dia tidak hanya menyampaikan pendapat tanpa disertai data. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teks editorial. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas struktur dan kebahasan teks editorial. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.